Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan baca di dalam kitab Yosua Fatsal 3. Yosua Fatsal 3 ayat 15 sampai 17. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Amin. Saudara, minggu lalu kita sempat periksa ayat-ayat sebelumnya, dan ada, kalau Anda ingat, ada dua topik yang kita bahas. Bahasan pertama adalah mengenai imam dan tanggung jawabnya. Para imam, para Lewi, dan tanggung jawabnya. Artinya semua pelayan Tuhan itu bertanggung jawab, punya tanggung jawab untuk melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Karena setiap tanggung jawab yang diberikan itu ada upah, ada pahala yang bisa kita terima. Tuhan sudah menyiapkan semua pahalanya. Dan bahkan lebih daripada itu, saya jelaskan di minggu yang lalu adalah pahala itu ada jenjangnya, saudaraku. Upah di surga itu nanti ada jenjangnya. Kemarin kalau tidak salah ayatnya, silaunya terangnya matahari dengan terangnya bulan itu beda. Artinya setiap kita, apa yang kita kerjakan di sini itu merupakan dampak daripada terang, dan itu akan membawa pahala yang berbeda-beda, saudaraku. Itu sebabnya para pelayan Tuhan, Anda bukan sekedar melayani. Kalau di gereja mungkin Anda tidak dipuaskan dengan apa yang mungkin ada fasilitas atau apa. Anda harus tahu itu bukan tujuan Anda. Karena tujuan kita semua melayani, mengerjakan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Amin. Mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 58, setiap pekerjaan yang kita lakukan Tuhan tidak pernah biarkan sia-sia. Artinya selalu diperhitungkan sama Tuhan. Hari ini saya akan tambahkan beberapa, saudaraku ya. Yang kedua bicara soal fokus pada tujuan, fokus pada pimpinan Tuhan, fokus untuk melihat ke depan. Ketika Petrus tidak fokus, ketika Petrus melihat sekitar, Anda tahu Petrus hampir tenggelam. Ahan di dalam peperangannya, ketika dia fokus perang, pasti menang. Tapi ketika Ahan itu sudah mulai menoleh melihat jubah yang indah dari Sinear, maka dia tidak lagi membawa kemenangan, tapi justru membawa kekalahan. Setiap kita mau menang dalam perjuangan
perjalanan hidup ini. Amin. Mau hidup berkemenangan? Atau aku yang kalah aja dah gitu. Saya kira enggak ada ya. Jadi untuk itu kita fokus ya. Jadi fokus pada tujuan. Tapi hari ini saudara, saya akan menambahkan ada sebuah peristiwa ya, ada sebuah peristiwa di dalam Yosua 3 ayat 15 sampai 17 itu ceritanya tabut perjanjian diangkat oleh para imam. Setelah para imam mengangkat tabut ini, kalau di dalam keadaan umum, saudara, tabut itu harus kurang lebih 90 meter di depan jalan, di depan kumpulan orang-orang yang dipimpin dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Ya, 90 meter. Tujuannya adalah supaya setiap pribadi itu bisa melihat pada pimpinan daripada para imam yang mengangkut tabut ini. Tapi ayat yang kita baca tadi ya, kita baca bahwa setelah pengangkat tabut itu menjejakkan kakinya gini, di mana? Di air Sungai Yordan. Maka air yang sebak, air yang amber-amber, saudara, itu mendadak jadi terhenti. Dari hulu yang turun harusnya ke hilir, itu balik jadi bendungan. Loh, saudara, kuasanya kan luar biasa. Kaki para imam menjejakkan kakinya, ketika kakinya para imam ini kecelup di air ini, mendadak air itu berhenti mengalir, saudaraku ya. Jadi yang dari hulu itu, tadi kita sudah baca, balik jadi bendungan. Kemudian yang ke hilirnya itu kering sama sekali. Tidak ada, karena tidak ada yang mengalir, terhenti. Jadi ada sebuah peristiwa ketika imam ini menjejakkan kakinya di Sungai Yordan, maka mujizat besar terjadi. Campur tangan Tuhan itu luar biasa. Hukum alam dipatahkan, air itu selalu mengalir dari hulu ke hilir. Tidak ada air mengalir dari hilir ke hulu atau sungai berhenti, itu namanya laut mati. Tidak ada, saudaraku. Jadi dari sini kita belajar ini satu. Yang kedua, setelah imam itu menjejakkan kaki ini berhenti airnya, maka Sungai Yordan itu jadi jalan kering. Dan tidak cuma terhenti di situ, maka para imam ini harus berhenti di tengah-tengah sungai. Di pertengahan sungai, imam yang mengangkat tabut ini harus berhenti. Menunggu sampai 2 juta laki-laki. Ya, bukan semua, laki-laki 2 juta. Artinya kalau istrinya 2, istrinya 3, anaknya 12 kayak Yakub. Anda bisa ngitung berapa juta? Cepet apa lambat itu kira-kira? Oh, sengarek cilik keruntelan, saudaraku, yang gede, yang tua juga tumuk-tumuk. Lama, cukup lama. Imam ini harus berdiri di tengah-tengah Sungai Yordan. Berapa minggu yang lalu saya sempat ngomong, loh, anaknya Gubernur Jawa Barat aja loh, jago renang. Masuk ke sungai, sungainya sebak lagi amber, saudaraku ya, tidak tertolong. Renang, tidak bawa apa-apa, betul ya. Ini mekul yang dipekul itu tidak ringan, saudara. Emas itu kalau emas segini sama tembaga atau timah segini, berat mana? Emas itu berat, saudaraku ya. Saya ceritakan sedikit tentang ini, tentang tabut perjanjian ya. Tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kalau Anda mau tahu nanti baca ya. Baca di rumah, di Keluaran 25 itu Anda baca. Tapi saya secara singkat ada di Ibrani 9 ayat 4 sampai 5 dulu.
Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Terima kasih. Sampai situ aja. Saya ingin menjelaskan sekilas, nanti Anda baca di rumah. Tabut perjanjian ini kira-kira ukurannya 1,3 meter. 1 meter tinggi sekitar 1 meter. Jadi kurang lebih segi panjang gitu, lebarnya 1,3 dan 1 meter tinggi 1 meter panjang. Saudaraku, semuanya dibuat dari kayu penaga. Kayu yang disalut secara total luar dalam dari emas murni. 1 meter loh saudara. Disalut emas. Tutup atasnya murni emas. Itu ada 2 kerup kayak malaikat gitu dengan 4 sayap yang ditemukan gini. Itu berapa beratnya? Anda bisa bayangkan. Imam ini harus pikul, 4 orang yang pikul karena ada 4 tempat usungan. 4 orang yang mikul. Turun ke sungai jago renang ndak bawa apa-apa. Mau renang itu bisa katut. Ini kok renang di pundaknya ini ada beban. Harus diangkat. Itu melambangkan apa? Sepertinya ada bahaya di depan. Betul enggak? Ada bahaya di depan. Tapi sekalipun bahaya di depan, kalau engkau menjalani imamatmu, talentamu kau kerjakan dengan sesungguhnya dan sebaik-baiknya. Bukan enggak punya resiko, dengan segala resiko. Tapi saya tekankan kembali, Allah bertanggung jawab atas segala yang diperintahkannya kepadamu. Amin. Tuhan itu bertanggung jawab. Ini imam ngangkut. Langsung kok bukan dibukakan jalan dulu. Kok tidak berhenti dulu. Airnya berhenti dulu Tuhan. Kering dulu. Aku jalan. Lah ini kok disuruh jalan depannya sungai mengalir deras. Kakinya disuruh menjejakkan. Disuruh nginjak air. Artinya butuh keseriusan kita. Para pelayan Tuhan, saya minggu lalu tidak bahas sampai di sini, tapi saya katakan ketika di hadapanmu, ketika dalam perjalanan hidupmu, itu ada tantangan-tantangan yang berbahaya buat engkau. Jalani tugasmu dengan baik. Tuhan akan turun tangan dalam segala perkara. Amin. Ini. Jadi para pelayan Tuhan, Anda bukan waktu enak-enak tok tugas. Bukan waktu seneng-seneng tok tugas. Tapi setiap keadaan, dalam keadaan apapun, engkau harus kedapatan setia menjalankan perintah daripada Tuhan. Amin. Kesetiaan ini loh perlu. Ya nek aku kober ya dateng, nek gak ya gak isa. Tugas diworong-worong no bolak-balik, dituker-tuker no bolak-balik. Soalnya ada urusan. Mana lebih penting urusanmu dengan urusan Tuhan? Anda tahu sebetulnya ketika engkau mengemban tugas, sebetulnya Anda sedang menjejakkan kaki di sungai Yordan. Di mana dalam perjalanan hidup hari-hari ini, Anda lihat banyak bahaya, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak ancaman. Tapi satu perkara kita tahu, bahwa orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan lebih setia dulu daripada kita. Amin. Jadi kesetiaan. Saya rindu jemaat Tuhan itu punya hati yang betul-betul melakukan segala sesuatu karena lihat Tuhan. Ya banyak sih omongan, aku lek gak lihat Tuhan ya wis pore, aku lek gak lihat Tuhan ya wis, ya banyak. Tapi saya ingatkan bahwa engkau punya tugas. Tugas apa? Bicara soal
keselamatan. Ini keselamatan semua bangsa Israel sampai nyabrang. Tidak main-main, saudaraku. Anda coba di tengah sungai, sungainya Anda kelihatan betul mengalir deras. Anda disuruh berdiri di tengah-tengah sungai, itu artinya apa? Sebetulnya menahan bahaya, ya enggak? Menahan bahaya. Untung enggak para imam itu ngomong gini, loh Tuhan, ini Musa ini kok ngawur, ini kalau mendadak airnya yang jadi bendungan itu turun, segini lama loh, sholat turun, sholat airnya ambrol. Oke enggak rasanya? Masuk akal saudaraku, berapa lama Tuhan enggak ngomong, 1 jam air ini tak tahan untuk tidak mengalir. Enggak ada janji itu. Yang ada celupkan kakimu. Dan ketika ayat menuliskan, ketika para imam itu mencelupkan kakinya di air sungai Yordan, sungai itu berhenti mengalir, balik. Dan bukan cuma itu, dia harus berjalan sampai di tengah, dan ketika sampai di tengah, maka mereka harus berhenti di tengah-tengah. Saudara, ada aturan pilot, ada aturannya nakoda kapal. Kalau kapal ini sedang diombang-ambingkan ombak. 2 hari ini kok saya lihat di Gilimanuk itu, waduh sampai airnya Jogja juga ya. Memang lagi gelombang pasang dan badai di mana-mana. Sehingga ada korbannya kalau enggak salah. Ada korban ketika ada kapal terbalik, ada korbannya. Saudara tahu peraturannya nakoda, peraturannya ABK, anak buah kapal. Kalau kapal ini dalam bahaya, boleh lari dulu enggak? Enggak boleh, tunggu sampai semua penumpang selesai diselamatkan, baru pilot, nakoda, atau anak buah kapal itu boleh berpikir menyelamatkan diri sendiri. Ini bahasa daripada ayat yang kita baca. Itu sebetulnya Tuhan berbicara kepada para pelayan Tuhan. Kita pelayan Tuhan punya tanggung jawab atas keselamatan kapal. Amin. Ojo melayu. Ojo ndak punya tanggung jawab. Ojo cuma menyelamatkan diri sendiri. Jangan cuma egois. Tapi ingat, di atas pundakmu terletak tanggung jawab yang Tuhan taruhkan kepadamu. Apa? Keselamatan semua kapal. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang susah, kalau ada yang undur, kalau ada yang gimana, ayo. Dan suasana ibadah di setiap kali ibadah. Ojo ngomong, gak enak aku gak teko. Mendingan aku teko nang nggen sing enak. Anda pelayan Tuhan, Lewi, atau Anda cuma orang Israel yang lari ikut kalau dosa masuk ke tempatnya halaman, lalu megang tanduk, minta keselamatan, diampuni, balik lagi. Lalu besok keluar dosa lagi, balik melayu, balik pegang tanduk lagi. Cuma keluar masuk halaman. Itu orang biasa. Tapi yang Lewi, yang imam, itu masuk sampai ke ruang kudus. Bahkan di ruang maha kudus yang saat lalu tidak boleh. Dalam perjanjian lama ketika Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, tirai terbelah dan para imam bisa lihat sampai kedalaman di mana tabut ada. Amin. Gak enak. Loh, gak enak itu tanggung jawab kita bersama supaya jadi enak. Amin. Ya memang ya saudara. Gak enak apa? Bene sih. Oh, lawang ikimu organmu mereknya ngono. Saudara, bukan organnya, bukan cuma pemain. Para pemain musik, Anda punya tugas untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau Anda sudah memberikan terbaik, ini juga alat-alat musik juga jangan asal-asal. Kalau engkau mampu membeli yang lebih baik, ya beli yang lebih baik.
Kalau enggak, ya optimalmu seberapa engkau bisa memberikan. Aku memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Terbaik untuk Tuhan. Jangan berpikir terus tidak punya tanggung jawab. Ini para imam ini harus berdiri di tengah-tengah Sungai Yordan yang dijelaskan airnya sangat sebab deras mengalir. Ketika kita jadi imam, menjalankan tugas keimaman kita dengan baik, maka lawatan Tuhan, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan ada atas setiap kita. Amin. Amin. Nah, saudara ingat ceritanya, saya enggak siap, tapi saya teringat ceritanya ketika Miriam dan Harun ya sama-sama salah. Lalu Miriam dan Harun ini, Miriam jadi kusta. Karena melakukan kesalahan, Miriam jadi kusta. Harun kusta enggak? Dalam cerita itu. Harun enggak kusta. Mengapa, saudara? Karena Harun pakai pakaian imam dan sedang menjalankan jabatannya sebagai imam besar. Polisi di jalan, di tengah embong perapatan yang pakai seragam polisi, saudaraku ya, lalu menjalankan tugas. Ono ndak sing nubruk? Orang kurang ajar yang nubruk itu, saudaraku ya. Tapi pada polisi yang pakai seragam polisi menjalankan jabatannya, padanya ada perlindungan hukum. Amin. Sehingga polisi berdiri terus, prit, ini lampu stopan merah, hijau, kuning. Orang Pasuruan bilang Bangjo ya, betul ya. Saya ini sampai di kota Pasuruan lalu tanya, alamat ini di mana? Bangjo 1, Bangjo 2, Bangjo 3, menggok kanan. Saya mikir sampai pusing, saudara. Bangjo, apa ya Bangjo itu? Akhirnya ada tukang becak di pinggir jalan, Pak, Bangjo itu apa Pak? Aku bilang, loh abang hijau itu loh Bu, katanya gitu. Oh, lampu abang hijau. Lampu stopan ndak muni, saudara. Ketika ada polisi di dalamnya, berdiri di perapatan. Jalan raya macet, lampu merah, lampu hijau, ndak ngatasi. Sudah dihitung sama komputer sekian detik. Tapi macet. Kalau ada polisi yang pakai seragam lalu ngatur di situ, yang lebih berlaku aturan polisi atau lampu merah hijau? Ya gitu, wayai macet ada polisi datang, ojo polisi datang kalau cuma wayai ngeprit minta denda ae gitu, saya. Betul ya? Ada komentar gitu ya. Saya ingin jelaskan pada Anda adalah imam-imam berkerajaan. Tuhan mempercayakan Anda sebagai imamat rajani. Amin. Imamat rajani. Pakai pakaian imammu. Artinya di mana saja engkau berada, kemana saja engkau pergi, Coca-Cola minumnya. Bukan tahu ini pelayan Tuhan. Betul? Ini anak Tuhan. Itu pakai seragammu. Jangan bunglon. Bunglon tahu saudaraku ya, nemplek di daun hijau jadi hijau. Tapi kalau nemplek di ranting, di batang yang coklat, dia jadi coklat. Anak Tuhan, di mana saja engkau berada, engkau adalah terang dunia. Amin. Yang menerangi sekelilingmu. Ketika terangmu bercahaya atas lingkungan sekitarmu, maka sebetulnya engkau sedang pakai seragam imam itu. Dan ketika engkau berseragam imam, Tuhan melengkapimu dengan kuasa. Sekalipun kuasa itu harus melanggar hukum alam. Ini karena ada imam pakai seragam, lalu mikul dengan tanggung jawabnya berdiri di tengah-tengah Yordan. Maka sungai Yordan itu hukum alam dari hulu ke hilir berhenti. Secara hukum alam orang Israel mati diterjang ombak. Tapi karena ada terang dunia yang menerangi, yang mati diubahkan jadi hidup karena menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Amin. Amin. Jadi ini saudaraku ya, nah, dalam keadaan
panas sekali. Dalam keadaan darurat artinya. Kalau dalam keadaan biasa, maka tabut perjanjian itu cuma jalan, kita ini ngikut dari belakang, oh jarak sekian pokoknya ketok jelas. Gitu ya, terus ikut. Tapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya, seperti situasi-situasi tertentu, saudaraku, maka kita ini punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk keselamatan seluruh jemaat Tuhan. Amin. Anda merasa sudah di pundak Anda ada beban enggak sekarang? Kalau kemarin Bano bagian WL gak enak misalnya. Anda yang WL yang punya talent menyanyi, di belakang nyanyi yang keras. Itu Anda menopang sehingga kapalnya tidak monclang-moncling. Kami nyeneni tok, saudaraku. WL nyanyi lempe, ndak semangat. Jadi kita di bawah juga ndak ikut semangat. WL ndak semangat. Anda punya talenta nyanyi, Anda di belakang menyanyi yang keras, WL-nya jadi semangat. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Keselamatan itu tanggung jawab para imam bersama-sama. Saya berharap dengan membukakan ini, yang tadinya pundak Anda ini bebas, tidak ada apa-apanya. Sekarang Anda di atas pundak Anda ada tanggung jawab. Amin. Punya tanggung jawab, bukan cuma sekedar datang ibadah, kober ya wis, gak kober yo sepurane sing akeh. Ya. Terus saya lanjut ya. Jadi maksudnya untuk keadaan ini loh, maka keadaan darurat ini tanggung jawab bersama itu harus diemban secara bersama-sama. Ya. Kemudian tabut itu tadi saya katakan dari kayu penaga yang disalut emas. Dan bukan hanya kayu penaga disalut emas, nanti kapan-kapan kita belajar tentang tabut ini detail ya. Tapi secara global saya ingin jelaskan kepada ada banyak makna. Nah, yang di dalamnya ada mana saya pernah bahas loh. Anda ingat mana itu dari apa? Ada yang ingat? Mana ini mujizat loh saudara. Karena mana ini getahnya kumbang. Getahnya kumbang. Getah kumbang kok bisa ngingoni orang berapa juta tuh kalau 2 juta laki-laki. Selama perjalanan terus ada mana. Ini kan luar biasa, itu bukti daripada pemeliharaan Tuhan. Setiap hari Tuhan bisa buat mujizat. Hitung-hitung getahnya ilere kumbang itu saudaraku ya. Kumbang paling besar itu sepiro sih? Anggap aja segini. Bisa ngiler sepiro? Bisa ngasih makan kita enggak? Warakno ilere kumbang, warakno kita itu butuh kumbang berapa ribu? Anda makan piring Anda seberapa? Ini getahnya kumbang seberapa? Kita ini tiap hari dipelihara loh sama Tuhan. Amin. Dipelihara sama Tuhan dengan cara yang tidak terjangkau oleh akal kita. Nah, itu ada apa? Batu Taurat, ada tongkatnya Harun, lalu tutupnya itu emas murni semuanya. Ini lambang daripada tabut perjanjian ini adalah gambaran daripada kehadiran Allah di tengah umatnya. Amin. Tabut itu adalah lambang daripada kehadiran Allah di tengah umatnya. Saya tambah sedikit ayat yang tentang tadi ya. 1 Timotius 3 ayat 1 dan 13. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat yang ke-13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, kalau Anda ini jadi imam, kalau Anda ini jadi Lewi, maka itu adalah pekerjaan yang indah. Halo, apa jadi pelayan Tuhan?
enggak sih gitu. Saya dulu kecil, mama saya ngajar sekolah minggu, saudaraku ya. Zaman dulu zaman sekolah Cina, sekolah Mandarin, bahasa Mandarin itu, sekolah Tionghoa itu, saudara. Wah, yang Kristen sedikit. Kristen itu disinisin. Sungguh orang Kristen itu dicemoohkan. Karena mereka semua itu yang lain-lain. Ada yang gini, ada yang apa, saudaraku ya. Tapi yang Kristen ini dicemoohkan. Lah mama saya jadi guru sekolah minggu. Yang setiap minggu kalau cerita, guru sekolah minggu tuh cerita boleh gini, ngomong gini. Enggak saudara, mesti sedikit peragaan. Kalau cerita tentang Sakeus ya mesti gini bilang kalau pendek. Waduh saudara, saya ini di sekolah, di sini ilok-ilok no sama teman-teman iki lho, mamae lek minggu dagel dek ngene ngarepe arek cilik-cilik. Bentar lagi, ini mamanya kalau minggu, waduh banyak saudaraku. Nanggung malu bukan enggak. Tapi ini saya ingin katakan, sebetulnya Tuhan bilang itu pekerjaan baik. Amin. Itu pekerjaan yang sangat indah. Dan sebenarnya Anda beroleh kedudukan baik. Amin. Loh dipercaya sama perusahaan besar aja kan seneng toh. Anda ngelamar kerja, wah diterima kerja. Itu seneng. Apalagi kalau ini bukan cuma perusahaan besar, perusahaan mega, proyek maha besar. Allah kita itu proyeknya seberapa? Di dunia ini dikerjakan. Bayangkan, oh mbak, datang. Ayat yang kita baca tadi, air mengalir. Tuhan bilang, mandek, ada imamku yang setia lewat. Berhenti kamu, jangan buat bahaya. Wah, gak mek berhenti saudaraku. Dia berbuat lebih, air sungai Yordan itu mengalirnya banter, dia berbuat lebih. Dia balik, kalau digambarkan manusia itu tadinya luari gini, saudara, dia berbalik dan dia menahan air yang lain. Loh, mega proyek kan? Siapa yang bisa buat gini? Kalau bukan Tuhan kita, Allah yang kita sembah, pencipta langit, bumi dan seluruh isinya, semua elemen dunia ini tunduk kepada perintahnya. Anda dikasih kepercayaan kedudukan baik? Halo? Merasa terhormat? Ada orang malu, tapi Anda harus tahu, Anda harus merasa bahwa sangat terhormat. Kita yang tidak ada istimewanya apa-apa, Tuhan kasih kepercayaan kepada kita dengan sangat luar biasa. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah bukan tidak adil. Allah itu tidak pernah lupa pelayananmu. Amin. Jangan dianggap, loh aku sudah melayani apa-apa. Dapat apa aku ini? Anda mungkin kasat mata belum sadar kalau dapat. Tapi setiap hari nafas kita, itu kita sudah dapat. Orang di rumah sakit pasang O2. Bayar piro? Anda pernah bayar untuk nafas Anda? Sungguh luar biasa saudaraku ya. Jadi Allah itu tidak lupa pelayanan kasihmu. Ya, jadilah pengurus yang baik dalam rumah Allah. 1 Petrus 4 ayat 10 tidak usah dibaca. Jadi pengurus yang baik dalam rumah Allahmu. Lalu saudara itu bicara soal imam yang berdiri di tengah. Tapi saya tambah sedikit aja lagi. Nanti mungkin minggu depan kita lanjut lagi saudaraku ya. Tambah sedikit tentang apa? Kayu penaga yang disalut emas. Itu bicara kayu gambaran manusia. Emas itu kemuliaan kealahan. Manusia 100%. Emasnya murni 100%. Siapa itu? Dia betul-betul manusia 100%. Tapi dia juga Allah 100%. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Mengangkat tabut artinya meninggikan, menghormati Kristus Yesus yang sudah disalib di atas kayu salib di Bukit Golgota dan menghargai semua pengorbanan yang luar biasa itu.
merupakan sebuah kesetiaan. Kita perlu melakukan itu. Dan bukan hanya itu, saudara, itu 100% Allah, 100% manusia. Bicara soal kerup, itu bicara soal hadirnya Allah di tengah-tengah semua manusia. Kalau Allah mau berbicara, ya lewat kerup ini. Di tengah kerup itu akan keluar suara. Kamu harus gini, kamu harus gitu saudara. Artinya ini berbicara soal pengurapan. Kristus itu bicara soal yang diurapi. Pengurapan yang tidak berhingga, pengurapan yang luber, amber, itu adalah Kristus. Akui Kristus dalam hidupmu, terima Kristus dan hargai korban Kristus dalam kehidupanmu, maka engkau akan mendapatkan banyak perkara. Ini Yohanes 3 ayat 14, kan yang 16 Anda hafal semua. 3, 14, 15 coba ya. Yohanes 3, 14, 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ketika orang Israel berbuat dosa, menista Musa, hambanya yang diperintahkan, saudaraku, Tuhan mengirimkan ular tedung. Wah, semua ramai dimakani ular tedung. Tapi Tuhan ngasih solusi. Semua manusia berdosa. Tapi solusi dari Allah kepada Musa, Tuhan katakan di Bilangan 21 ayat 8, kamu buat ular tembaga, gantungan. Dan siapa yang melihat ular tembaga itu, dia sekalipun dipagut ular, tapi dia tidak akan mati. Ayat di dalam Yohanes mengatakan sama seperti ular tedung tembaga itu, ular tembaga. Orang yang fokus pada kayu salib, digantung di atas tembaga, itu bicara soal penghukuman, kutuk, laknat, saudaraku ya. Orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah Yesus. Siapa yang fokus pada Kristus, maka dia akan terluput dari semua ancaman bahaya dunia. Amin. Terluput, saudara, dari semua ancaman dunia. Saya ingin katakan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kalau kita menghargainya, kalau kita menjunjung tinggi hadirnya Yesus di bumi, di sebagai manusia yang mati di kayu salib di atas bukit Golgota, yang bangkit dan yang kembali kepada Bapa, maka saudara, makna di Ulangan 33 ayat 29 tidak usah dibaca ya, tapi salah satu Mazmur 71 ayat 7 itu katakan, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Betul. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Orang kaget lihat Anda. Loh, waktu COVID kamu kok belundas-belundus? Gitu ya. Loh, harusnya ada bahaya, tapi kok kamu diselamatkan? Bagi banyak orang, anak-anak Tuhan itu seperti kota di atas bukit. Seperti tanda ajaib. Mengapa? Karena Tuhan adalah, itu Ulangan 33 itu, Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah pertolongan, Tuhan adalah pedang kejayaanmu, sehingga tidak ada musuh yang bisa menahanmu. Dan Mazmur 91 ayat 1 sampai berikutnya, yang duduk dalam lindungan Tuhan, ya, yang tinggal dalam naungan yang maha kuasa, dia akan berkata, Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita. Semua jerat penangkap burung dan segalanya dihalau daripadanya. Mari saudaraku, hari ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus yang merupakan suatu peringatan lambang daripada matinya Yesus di atas kayu salib di bukit Golgota. Amin. Kita hargai dia. Dan kita tahu kemanunggalan kita dengan dia lewat perjamuan kudus akan menyelesaikan banyak persoalanmu. Ketika orang Israel berjalan dan dihadang oleh sungai Yordan, sepertinya jalan di depan itu buntu. Mungkin hari ini jalanmu buntu. Lewat tubuh dan darah Kristus, engkau akan dapatkan jalan keluar. Mungkin saat ini engkau sedang terancam oleh bahaya. Ada banyak tekanan-tekanan. Tapi ayat mengatakan bahwa
ketika Tuhan jadi perlindungan kita, kita akan jadi tanda ajaib. Mungkin hari ini juga engkau sedang dijebak orang, jerat penangkap burung. Oh, sekarang orang yang jebak banyak enggak? Jebak-jebak saudaraku. Tapi Anda harus tahu ketika engkau manunggal dengan Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, maka firman Allah itu akan jadi jalan yang meluputkan engkau dari segala jerat penangkap burung. Kita bangkit berdiri.